رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa untuk kembali duduk-duduk bersama untuk melanjutkan pelajaran kita, untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha di jilid yang pertama, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil salah satu pembahasan yang berkaitan dengan asmaul isyarah. Jadi sebelum kita masuk kepada pelajaran yang baru, kita akan sedikit mengulangi nuraji' qalilan ma qad darasna. Kita akan memurja'ah sedikit dari apa-apa yang sudah pernah kita pelajari dari perjumpaan yang telah lalu, di mana pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengambil pembahasan tentang salah satu di antara ismul isyarah. Ada yang masih ingat ismul isyarah itu? Ismul isyarah itu apa? Kata tunjuk, betul, atau kata yang kita pergunakan untuk menunjuki sebuah isim, baik itu untuk yang mudzakkar ataupun yang muannats. Yang sudah kita ambil adalah ismul isyarati lil mudzakkar, isim isyarat untuk mudzakkar, kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuki isim yang mudzakkar, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, di mana kita mengambil hadza untuk menunjuki sesuatu yang dekat, dan kita menggunakan dzalika untuk menunjuki sesuatu yang jauh. Juga yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu adalah ismul isyarati lil muannats, kata tunjuk yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang muannats atau yang dikategorikan sebagai muannats, karena kita sudah membahas pada kesempatan yang telah lalu yang berkaitan dengan jenis-jenis muannats. Masih ingat kira-kira insyaallah? Iya, ada yang muannats hakiki dan ada yang majazi. Yang kita tunjuki untuk muannats yang dekat, kita mengambil pembahasan hadhihi. Jadi total sudah ada 3 kata tunjuk yang sudah kita ambil, sudah kita pelajari. Ada hadza, menunjuki untuk benda yang dekat, laki-laki. Ada dzalika, menunjuki untuk benda yang jauh, laki-laki. Dan ada hadhihi, untuk menunjukkan benda yang dekat tetapi untuk muannats. Ini yang sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Artinya sekarang kita akan masuk kepada halaman yang berikutnya, halaman yang ke-38, di mana tinggal tersisa 1 latihan lagi. Di halaman yang ke-38 ini tinggal tersisa 1 latihan lagi, yang kesemuanya atau sebagian besar pernyataan ini dihilangkan harokatnya. Kita lihat di sini ya, sebagian besar ada 4 nomor di sini. Di halaman 38 latihan yang kelima ada 4 nomor di mana sebagian besar harokatnya sudah dihilangkan. Yang artinya ini akan menjadi salah satu bentuk latihan kita sampai sejauh mana kita memahami pembahasan-pembahasan sebelumnya. Baik, kita lihat di sini instruksinya latihan yang kelima, iqra waktub ma'adhabti awakhiril kalimat. Iqra waktub, bacalah dan tulislah, ma'adhabti awakhiril kalimat, dengan memberikan harokat di akhir setiap kata.
Jadi tolong nanti kita baca dengan memberikan harokat full ya. Jangan dimatikan ya, tapi kita berikan harokat secara full. Apakah ini dibacanya dhamma atau dhammatain atau kasro atau kasrotain dan seterusnya. Jangan disukunkan ya, tetapi kita baca dengan harokat yang full. Ada 4 pernyataan di sini. Silakan yang mau jawab nomor pertama. Abu Rizky silakan. Hadzal Muhammadu wa dzalika hamidu. Iya, pelan-pelan. Ini termasuk di antara pelajaran yang baru ya. Termasuk di antara pelajaran yang baru yang ada kaitannya dengan huruf jar. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mengambil bahasan yang berkaitan dengan huruf jar. Ada yang masih ingat dengan huruf jar? Huruf yang berfungsi untuk mengejarkan ya, atau bahasa gampangnya mengkasrohkan. Karena jar itu salah satu tandanya adalah dengan kasroh. Kita sudah mengambil beberapa huruf jar. Ada fi ya, masih ingat? Sehingga ketika kita masukkan fi kepada lafaz al-kitabu, kita masukkan fi, maka kita baca menjadi fil kita bi. Atau kita juga sudah mengambil bahasan tentang min, sudah kita ambil ya. Kemudian kita juga sudah mengambil bahasan tentang ala ya. Dan kita juga sudah mengambil bahasan tentang ila. Sudah ada 4 jenis huruf jar yang kita ambil. Dan sekarang alhamdulillah di halaman ke-38 ini kita mendapatkan tambahan huruf jar yang baru berupa li. Di mana li ini salah satu maknanya adalah lil milkiyah, kepemilikan ya. Jadi makna dari li adalah kepunyaan, sehingga kita lihat di sini nomor 1. Mangga silakan dibaca ulang Abu Rizky. Ingat fungsinya huruf jar itu sama seperti yang lainnya, mengejarkan. Hadza li Muhammadi. Li Muhammadi atau din Muhammadin ya. Din, betul. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Betul. Boleh diterjemahkan silakan. Ini kepunyaan Muhammad. Betul. Dan itu kepunyaan Hamid. Iya, ini berarti tambahan pelajaran yang baru ya, yang berkaitan dengan huruf jar. Sehingga kalau seandainya di total sudah ada 5 huruf jar yang kita pelajari. Di mana huruf jar yang terakhir yang kita ambil adalah li, yang maknanya adalah milik atau kepunyaan. Hadza li Muhammadin. Ini adalah miliknya Muhammad. Wa dzalika li Hamidin. Dan yang itu adalah miliknya Hamid ya. Baik, berikutnya nomor 2 silakan Mas Iwan, silakan. Bismillah. Liman hadihi. Iya. Hadihi liyasirin. Betul. Hadihi liyasirin. Boleh diterjemahkan silakan. Liman milik siapa ini? Ini milik Yasir. Iya. Liman hadihi, milik siapakah ini? Hadihi liyasirin, ini adalah miliknya Yasir. Nomor 3 Mas Trias. Ini sambil merem aja sebetulnya bisa nomor 3 ini ya. Ya. Silakan dibaca Mas Trias. Ya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Alhamdulillah ya. Kalau sebelumnya kita hanya sebatas tahu alhamdulillah, tetapi sekarang kita tahu bahwasanya alhamdulillah dibaca kasrah belakangnya, alhamdulillahi. Kenapa dibaca lillahi? Oh, karena di depannya ada huruf li. Di mana li ini adalah fungsinya untuk mengejarkan ya. Boleh diterjemahkan silakan. Segala puji milik Allah ya. Dan yang terakhir silakan nomor 4 Mas Iksan silakan ya. Lillahil masyriqu wal maghribu. Iya, lillahi al masyriqu wal maghribu ya. Milik Allah lah al masyriqu timur
wal maghribu, dan juga barat. Nah, alhamdulillah berarti dalam latihan ini kita mendapatkan satu pelajaran yang berkaitan dengan tambahan huruf jar, yaitu huruf li yang maknanya adalah al-milkiyah atau kepemilikan. Kita lihat di sini di dalam kotak, di dalam box ada al-kalimatul jadidah, ada kosakata yang baru. Kita lihat di sini ya. Dan ini sudah kita ambil pada kesempatan yang sebelumnya. Kita lihat ada al-mikwatu, apa artinya? Setrikaan ya, setrikaan. Kemudian ada ad-darajatu, sepeda ya. Ingat roknya dipanjangkan karena kadang-kadang ada teman-teman kita yang baca ad-darajatu. Iya, tapi roknya dipanjang, ad-darajatu. Al-mil'aqatu, sendok. Ya, ini sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Al-qidru, iya, bejana, gentong, periuk ya. Al-baqaratu, sapi betina. Al-fallahu, iya, ini sudah kita ambil ya, petani. Al-anfu, hidung ya. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar ya, sudah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu. Al-famu, mulut ya. Al-udhunu, telinga. Al-udhunu mudzakkar muannats? Muannats, betul. Kemudian al-yadu, tangan. Ar-rijlu, kaki. Ingat, lafaz ar-rijlu kalau seandainya tidak ada harokatnya, kita bisa membaca dengan cara baca yang lain. Ya. Ar-rajulu ya, kalau nggak ada harokatnya. Tetapi kan nanti kita baca sesuai dengan konteks kalimatnya seperti apa, sehingga dari konteks kalimat itu kita bisa mengerti, oh ini dibacanya ar-rajulu atau ar-rijlu. Karena kalau nggak ada harokatnya sama ini dibacanya. Kemudian asyayu, teh ya, teh. Nah, itu sudah kita ambil ya. Kemudian al-ummu, ibu ya, sudah familiar sekali kita ya. Kita memanggil orang tua kita ummi gitu ya. Kemudian as-salajatu, iya, dari kalimat saljun ya. Salaja berarti alat pembuat es pendingin, maksudnya kulkas. Al-qahwatu, kopi ya, sudah familiar juga di kita, gahwah gitu ya. Kemudian sari'un, cepat ya, sari'un, cepat. Kemudian berikutnya an-nafidatu, ini juga sudah kita ambil, jendela. Dan terakhir ada jiddan, ini ungkapan ekspresi sangat ya, atau sekali ya. Nah, ini adalah pelajaran yang sudah kita ambil ya. Selesai kita pelajaran yang ke-6 dan kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-7 ad-darsus sabi'. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran yang ke-7 ad-darsus sabi', di mana ada beberapa pernyataan di sini ya. Ada beberapa pertanyaan dan juga jawabannya, yang kesemuanya ini akan memberikan pelajaran kepada kita tentang tambahan isim isyarah. Akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan tambahan isim isyarah. Tadi dikatakan di awal bahwasanya kita sudah mengambil pembahasan 3 isim isyarah. Ada hadza yang sudah kita ambil, ada dzalika juga sudah kita ambil, ada hadhihi yang sudah kita ambil. Nah, pada kesempatan ini atau di pelajaran yang ke-7 ini, kita akan mendapatkan tambahan isim isyarat yang baru yang kita gunakan untuk menunjuki benda yang mu'annas tapi lil ba'id, tapi yang jaraknya jauh. Kalau sebelumnya kita gunakan isim isyarah untuk mu'annas yang jaraknya dekat, kita katakan dengan hadhihi. Maka sekarang untuk menunjuki benda mu'annas yang jaraknya jauh, maka kita menggunakan, kita lihat di sini, kita lihat di papan tulis di sini, kita menggunakan tilka. Jadi ya, berarti totalnya sudah ada 4 isim isyarat yang kita pelajari ya, dengan kita membaca pelajaran yang ke-7 ini. Jadi ada hadza, dzalika, ini dan itu untuk laki-laki, ada hadhihi dan tilka, ini dan itu, tetapi penggunaannya untuk perempuan atau untuk mu'annas.
Baik, kita akan baca dulu ini. Kita akan muter saja untuk bacanya. Masing-masing nanti dapat satu pertanyaan dan satu jawaban atau dapat satu pernyataan. Ya, kita mulai dari yang paling ujung dulu. Kita mulai dari Pak Adi, silakan. Pertanyaan dan jawaban, silakan. Man hadhihi? Iya. Hadhihi Aminatu. Aminatu atau Aminatun? Aminatu. Aminatu. Kenapa dibaca Aminatu? Enggak Aminatun saja? Karena mamnu mamsyurif. Mamnu minas sorof ya, atau ghairu munsharif. Ini sudah kita ambil dalam beberapa pelajaran sebelumnya bahwa nama-nama perempuan itu tidak bertanwin ya. Sehingga di sini kita katakan hadhihi Aminatu. Boleh diterjemahkan dulu silakan? Siapakah ini? Iya. Ini adalah Aminah. Ini adalah Aminah. Berikutnya Mas Sahib silakan. Waman tilka? Iya. Tilka Fatimatu. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Dan siapa itu? Dan siapakah itu? Kita lihat itunya menggunakan tilka. Berarti yang akan kita tunjuki adalah muannats dan jaraknya jauh. Ya. Silakan dilanjutkan terjemahannya. Dan siapakah itu? Iya. Itu adalah Fatimah. Itu adalah Fatimah. Kita ingat ya, untuk penterjemahan mubtada dan khobar boleh kita tambahkan dengan adalah sebagai pelengkap saja ya. Dzalika atau tilka Fatimatu, secara penterjemahan kata per kata kita terjemahkan itu Fatimah. Kalau terjemahan secara kata per kata. Tetapi supaya lebih enak didengarkan maka kita tambahkan adalah itu adalah Fatimah. Selanjutnya Mas Trias, monggo. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Kenapa dibaca tabibatun? Padahal sebelumnya Aminatu dibacanya tidak bertanwin, Fatimatu dibacanya tidak bertanwin. Kenapa tabibatun mesti bertanwin? Karena bukan nama orang. Karena bukan nama orang ya, jadi ya buat apa kita tidak mentanwinkannya ya? Kita berikan tanwin. Tabibatun. Boleh diterjemahkan silakan. Iya. Haza. Hazihi tabibatun. Ini dokter. Ini adalah dokter. Dan itu seorang bayi. Mumarridhatun ya. Mumarridhatun itu ini tambahan kosakata yang baru ya, nggak apa-apa. Ini tambahan kosakata yang baru. Mumarridhatun artinya adalah perawat. Iya. Perawat. Dan kita lihat di situ ya, atau suster ya. Ya, perawat. Jadi kita ulangi lagi, hadhihi tabibatun, silakan diterjemahkan. Silakan diterjemahkan lagi. Terjemahkan lagi. Ini adalah dokter. Iya. Dan itu adalah suster. Itu adalah suster ya. Yang kesemuanya perempuan. Baik, kita akan ulang-ulangi dulu lafaz mumarridatun sebanyak 5 kali supaya menjadi lebih familiar lagi di lisan dan juga telinga kita ya. Silakan 1 2 3. Mumarridatun. 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 Iya, jadi tabibatun artinya mumarridatun artinya iya. Selanjutnya kita ke Mas Iwan silakan. Hadihi minal Hindi. Betul. Wa tilka minal Yabani. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Ini dari India. Iya. Itu dan itu dan dari Jepang. Jepang ya, betul. Ini dari India dan itu dari Jepang. Kita ke Mas Sandi silakan. Hadhihi tawilatun. Betul. Wa tilka qasiratun. Iya, betul ya. Tawilatun dan qasiratun ini sudah kita ambil dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, tetapi dalam bentuk yang mudzakkar, tawilun dan qasirun. Ya. Jadi maknanya sebetulnya sama saja, hanya nanti penggunaannya untuk mudzakkar dan muannats. Tawilun artinya tinggi, betul ya. Qasirun artinya pendek ya. Silakan diterjemahkan.
Ini tinggi Iya. dan itu pendek. Iya, ini tinggi ya dan yang itu pendek. Ya. Selanjutnya kita ke Pak Iksan, silakan. Pertanyaan dan jawaban. Man haza Iya, haza hamidun. iya, boleh diterjemahkan, silakan. Siapa ini? Iya. Ini Hamid. Ini adalah Hamid. Selanjutnya Mas Aji, silakan. Pertanyaan dan jawaban. Wa man zalika, Iya, zalika aliyun. betul ya, silakan diterjemahkan. Dan siapa itu? Itu adalah Ali. Itu adalah Ali ya. Abu Rizky, silakan. Pertanyaan dan jawaban. Atilka dajajatun? Iya. La. Tilka Tun. Batotun. Iya, ini berarti tambahan kosakata yang baru ya. Kalau dajajatun sudah kita ambil sebelumnya ya, ayam betina ya. Dikun ya, ayam jantan ya. Sudah kita ambil dajajatun. Maka sekarang kita lihat di sini ada tambahan kosakata yang baru, batotun. Iya, kita lihat di situ ada gambarnya itu, batotun. Bebek ya. Mangga silakan diterjemahkan dulu Abu Rizky. Apakah itu ayam? Iya. Tidak. Tidak. Itu adalah bebek. Bebek ya. Atau bukan, itu adalah bebek ya. Selanjutnya kita ke Mas Hafid, silakan. Ma tilka Iya. tilka baydotun. Ma tilka baydotun. Mangga silakan diterjemahkan Mas Hafid. Apakah itu? Iya. Itu adalah telur. Itu adalah telur, baydotun ya. Kita ulang-ulang dulu, baydotun sebanyak 5 kali ya. 1, 2, 3. Baydotun artinya telur ya. Selanjutnya kita ke balik lagi, kita ke Pak Adi lagi, silakan. Hadhihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Kenapa dibaca mudarrisi? Pemilikan. Sebagai mudhafun Mudhafun ilaih. ilaih, betul ya. Sebagai mudhafun ilaih. Hadhihi sayyaratul mudarrisi. Yang kalau kita uraikan, hadhihi sayyaratul mudarrisi, maka hadhihi karena terletak di awal kita katakan sebagai mubtada. Berarti mubtada butuh kepada apa? Khobar. Hadhihi ini tuh apa ya? Maka kita lengkapi. Ini sayyaratul mudarrisi, mobilnya guru. Yang ternyata khobarnya ini terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafun ilaihi, sehingga kita katakan hadhihi sayyaratul mudarrisi, bukan mudarrisu, bukan mudarrisa, tetapi mudarrisi. Karena dalam pembahasan mudhaf dan mudhafun ilaihi kita sudah mengetahui kaidahnya bahwasanya untuk mudhaf ketentuannya apa? Umum itu apa namanya? Untuk ketentuan mudhaf cuma 2. Tidak bertanwin 1 dan tidak beralif lam. Ini ketentuan mudhaf. Sementara untuk ketentuan mudhafun ilaihi cuma 1, harus majrur atau jar atau kasroh, sehingga kita baca mudarrisi ya. Selanjutnya silakan Mas Sohib. Pertanyaan jawaban Ustaz. Iya, pertanyaan dan jawaban. Lumayan agak panjang ini. As-sa'atu Abbasin hadhihi? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Betul ya, silakan diterjemahkan. Apakah ini jam diterjemahkan sesuai gimana? Sesuai Iya, kata-kata. diterjemahkan yang kira-kira pas saja. Apakah ini jamnya Abbas? Betul. Bukan. Ini jamnya Hamid. Iya. Dan enggak ada dadanya ding. Itu jamnya Abbas. Iya.
kalau kita menerjemahkan secara letterlek, secara kata per kata, maka terjemahnya adalah apakah jamnya Abbas ini? Tetapi kan telinga orang Indonesia agak kurang gimana gitu ya. Maka kita terjemahkan dengan terjemahan populer saja. Apakah ini adalah jamnya Abbas? Maka dijawab, karena memang bukan jamnya Abbas, maka dijawab la. Bukan, ya. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini tuh jamnya Hamid. Tilka sa'atu Abbasin. Itu adalah jamnya Abbas. Satu lagi yang terakhir, kita ke Mas Tria, silakan. Zalika dikun Iya, wa tilka dajajatun. betul ya. Silakan diterjemahkan. Itu ayam jantan Iya. dan itu ayam betina. Itu ayam jantan dan itu adalah ayam betina ya. Jadi sekali lagi pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini Ad-Darsus Sabi adalah berkaitan dengan melengkapi isim isyarah yang sudah pernah kita ambil. Yang sudah kita ambil ada hadza, ada dzalika, dan juga ada hadhi, 3. Sehingga di sini dengan tambahan tilka total sudah ada 4 kata tunjuk yang sudah kita pelajari. Meskipun sebetulnya kata tunjuk tidak cuma ada 4, nanti akan ada lagi kata tunjuk yang lain yang insya Allah akan kita ambil secara bertahap ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa dengan pembahasan isim-isim isyarat yang lain ya. Entah itu untuk yang musanna, untuk yang dalam bentuk jamak dan seterusnya. Yang jelas sekarang kita ambil secara bertahap. Sudah ada hadza dan dzalika, dan sudah ada hadhihi dan juga tilka. Baik, kita masuk kepada tamarin di sini. Kita masuk kepada latihan. Latihan yang pertama yang ada di halaman 40, Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Kita lihat di sini ya. Ada 7 nomor. Tadi kita ke Mas Trias, berarti kita ke Mas Iwan. Silakan nomor 1. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Ini adalah sekolah Iya. dan itu adalah jami'ah. Jami'ah Universitas. Betul ya. Baik, berikutnya kelihatannya teman-teman sudah pada ngitung ini. Jadi saya ngacak aja lah. Iya, nomor 2 kita ke Mas Hafid, silakan. Ya. Ya, nomor 2 kita ke Mas Hafid ya. Ini kelihatannya, saya dapatnya ini gitu ya. Acak saja berarti. Dzalika himarun Iya, wa tilka baqaratun. betul. Boleh diterjemahkan silakan. Itu adalah himar. Iya. Apa ya, lupa. Himar. Ini termasuk di antara Keledai. keledai, betul ya. Itu adalah keledai. Dan itu adalah sapi betina. Betul ya, itu adalah himar, keledai, dan itu adalah baqarah. Nomor 3 kita ke Abu Rizky, silakan. Adzalika masjidun. La. Pelan-pelan bacanya. Adzalika masjidun. Iya. La tilka madrasatun. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Apakah itu masjid? Ya. Bukan, itu adalah sekolah. Iya. Dan lafaz madrasatun ya, ini karena tidak ada harokatnya bisa kita baca dengan cara baca yang lain ya. Bisa kita baca madrasatun, bisa kita baca mudarrisatun ya. Karena kita sudah sedang mengambil mudarrisatun ya. Mudarrisatun atau mudarrisun guru laki-laki, maka mudarrisatun guru perempuan. Tapi karena pertanyaannya ini harus disesuaikan dengan konteksnya ya, maka kita baca dengan madrasatun. Adzalika masjidun, apakah itu adalah masjid? Berarti kan kita sedang menunjuk bangunan ya kan. Apakah itu adalah sebuah masjid? Maka kita jawab karena bukan masjid, la tilka madrasatun. Bukan, itu adalah sekolah. Berikutnya kita ke Mas Iwan, silahkan. Mas Aji, afwan ya, Mas Aji. Hadza jamalun. Hadza Pelan-pelan bacanya. jamalun. Iya, betul. Wa tilka naqatun. Iya. Hadza jamalun
wa tilka naqatun. Naqatun adalah versi muannas dari jamalun ya. Jadi kalau jamalun itu unta jantan, maka naqatun itu unta perempuan atau unta betina ya. Boleh diterjemahkan silakan? Ini adalah unta jantan. Iya. Dan itu adalah unta betina. Betul ya. Silakan berikutnya kita ke Pak Iksan silakan. Hadhihi mudarisatun Iya. wa tilka tolibatun. Tolibatun. Betul, silakan diterjemahkan. Ini guru perempuan Iya. dan itu murid perempuan. Betul ya. Berikutnya nomor 6 yang belum, Mas Sandi silakan. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Ini anjing Iya. dan itu ayam. Kitun, kucing. cat ya. Sudah jadi bahasa luar ya. Cat, kitun, cat ya. Kucing ya. Dan yang terakhir silakan kita ke Mas Sohib nomor 7. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Kenapa dibacanya muadzini enggak muadzinu saja? Dikarenakan ini adalah susunan mudhaf ini. Iya, muadzin di sini adalah menduduki posisi mudhafun ilaihi sehingga kita katakan dengan majrur. Silakan ya diterjemahkan. Ini adalah rumahnya muadzin dan itu adalah Hadiqah. Nah, ini tokohnya. tambahan kosakata yang baru nih. Hadiqah itu artinya kebun. Oh, kebun. Iya, silakan. Tokoh. Dan itu kebunnya pedagang. Ya, dan itu adalah kebunnya pedagang. Ya, jadi di sini ya kita memadu padankan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya sudah pernah kita ambil, yaitu yang berkaitan dengan mubtada dan khobar. Kita lihat di sini ada. Kemudian yang berkaitan dengan mudhaf mudhafun ilaihi juga ada di sini. Yang berkaitan dengan al-ismul ladzi la yansharif, isim-isim yang tidak bertanwin juga ada di sini. Artinya pembahasan-pembahasan yang telah lalu itu terkadang diulangi lagi ya, diulas lagi, dibahas lagi supaya antum juga tidak lupa, supaya antum juga tidak hilang apa yang sudah antum pelajari. Kita masuk kepada latihan yang berikutnya halaman 41 ya. Kita lihat di sini ya. Kita dengarkan instruksinya. Asyir ilal kalimatil atiyati bismi isyaratin lil ba'id. Asyir itu apa? Isyaratkan ya. Berikanlah isim isyarat, maksudnya isyaratkan ya kepada kosakata berikut ini bismi isyaratin, dengan menggunakan isim isyarat lil ba'id, untuk yang jauh, baik itu dengan dzalika atau dengan tilka, menyesuaikan dengan jenisnya, mudzakkar dan muannasnya. Kalau mudzakkar maka kita gunakan dzalika, kalau muannas maka kita menggunakan tilka. Baik, di sini ada 20. Nah, berarti kurang lebihnya pas ya. 22 ya. 22, satu orang dapat jatah 2 pertanyaan ya. Kita mulai dari Mas Hafid dulu ya. Nomor 1 dan nomor 2, silakan. Tilka umun. Tilka umun. Nomor 2-nya Dzalika abun. betul. Nomor 2-nya baru dzalika abun. Nomor berikutnya 3 dan 4, Mas Iksan silakan. Zalika qalamun. Betul. Yang 4 itu. Tilka mil akotu. Tu atau tun. Tun ya, tun. Iya. Karena muannas ya. Muannas dan bukan nama orang, jadi nggak mesti Tu ya. nggak harus tu, tapi kita baca dengan tanwin. Ya, Tun. mil. Tilka mil akotun. Betul. Tilka mil akotun. Selanjutnya Mas Sandi 5 dan 6. Tilka ainun. Iya betul. Nomor 6. Wa dzalika karena itu muannas. Iya. Nomor 6-nya. Wa dzalika hajarun. Betul. Kemudian 7 8 Mas
Iwan silakan. Zalika komisun. Betul, dzalika qamisun. Nomor berikutnya 8-nya. Tilka kidrun. Betul. Nomor 9 dan 10 Mas Trias. Tilka nafizatun. Betul. Wa tilka baqaratun. Baqaratun. Ya, berikutnya nomor 11 dan 12 kita ke Mas Sahib. Zalika maktabun tilka naqatun. Betul. Nomor 13 14 Pak Adi silakan. Zalika muhandisun. Iya. Zalika muadzinun. Iya, betul ya. Berikutnya Mas Aji silakan. Tilka mumarridatun. Iya, Zalika sarirun. betul ya. Nomor berikutnya 17 18 Abu Rizky Afan silakan. Tilka hadiqatun. Betul. Tilka tolibatun. Tolibatun. Hadiqatun artinya apa Abu Rizky? Tadi itu hadiqatun kebun. Iya. Hadiqatun artinya kebun, tolibatun artinya siswi. Dua lagi ya, silakan yang mau berpartisipasi silakan. Pak Iksan silakan. Nomor 19 dan 20. Zalika jamalun. Iya. Karena onta laki-laki. Iya. Iya, betul. Bukan laki-laki ya. Jantan. Tilka batotun ya. Iya, tilka batotun. Batotun. Betul ya. Alhamdulillah ini kita sudah bisa mempergunakan kata tunjuk atau isim isyarah baik untuk yang jauh laki-laki yaitu dengan menggunakan zalika ataupun jauh untuk perempuan di mana kita menggunakan tilka. Kita lihat di sini dalam box ya, di dalam kotak ada al-kalimatul jadidatu, ada kosakata yang baru. Al-mumarridatu, apa tadi kita katakan? Iya, suster atau perawat ya. Kemudian ada al-hadiqatu, kebun. Al-battatu, bebek ya. Kemudian al-muadzinu, muadzin itu apa? Tukang azan ya, yang bertugas untuk mengumandangkan azan. An-naqatu, Unta betina. unta betina. Dan yang terakhir al-baydatu, telur. Dan kita lihat ya di kotak bagian paling bawah ini, di sini dijelaskan asmaul isyarati lil qarib ya, kata-kata tunjuk untuk benda yang dekat. Yang muzakkar kita menggunakan hadza. Contohnya di sini hadza Muhammadun. Untuk dekat dan kita tunjukkan yang muannas maka kita menggunakan hadhihi Aminatu ya. Ini untuk yang bagian sebelah kanan. Kata tunjuk untuk yang dekat. Adapun kata tunjuk untuk yang jauh asmaul isyaratu lil ba'id. Kita lihat di sini kalau untuk yang laki-laki, untuk yang mudzakkar kita menggunakan zalika hamidun. Dan yang terakhir ya untuk isim isyarat atau kata tunjuk untuk yang jauh maka kita menggunakan tilka Zainabu. Itu adalah Zainab. Baik ya, alhamdulillah ya. Kita akhiri dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata. Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Saya kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Ya, syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas penyampaian materi yang insyaallah sangat bermanfaat sekali ya. Dan kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.